Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatilah hadratul sabah hadinna wa salamu alaihi wa sallam wa habibaiti al-karabat min al-mashana Muhammad wa sallam bi salam wa sallam bi hasan kitab sanam Alhamdulillah sanam hadrat asasana muka wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Halim yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini yaitu hari Ahad tanggal 18 2023 bulan Februari. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita diberi hidayah sehingga kita masih punya semangat untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Halim ini. Tanpa hidayah, tanpa ma'unah atau pertolongan dari Allah, tanpa taufik, tentu belum tentu kita bisa melaksanakan sholat subuh. Apalagi kita melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah, belum tentu. Jadi kita ini harus bersyukur kepada Allah. Pagi ini masih diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang salah satu tempat yang suci dan barokah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunatnya sholat. Sunatnya sholat itu banyak. Di antaranya adalah mulai kita dari niat. Yusannut talaffudhu bin niyati. Sunat kita melafalkan atau mengucapkan niat sebelum takbir. Itu hukumnya sunat, bukan wajib. Sunat kita melafalkan niat sebelum Allahu Akbar. Jadi usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunat. Jadi yang dimaksud niat yang sebenarnya adalah pada saat kita takbir, Allahu Akbar. Apa yang diucapkan tadi usolli tadi itu diingat pada saat kita melafalkan Allahu Akbar. Jadi niat yang sebenarnya itu, niat sebelum takbir itu hukumnya sunat, artinya melafalkan niat. Niat saya melakukan sholat subuh 2 rakaat bermakmum atau menjadi makmum, kemudian takbir Allahu Akbar. Apa yang dilafalkan tadi diingat kembali pada saat kita melafalkan Allahu Akbar. Kalau
kita pada saat takbir itu sudah diingat kembali apa yang dilafalkan tadi, itu namanya niat bersamaan dengan awal pekerjaan. Awal pekerjaan sholat itu takbir. Dalam aturan niat harus bersamaan dengan awal pekerjaan. Contohnya kita adus atau mandi besar, nawaitul ghuslah itu dibaca dalam hati pada saat air sudah disiram dalam kepada atau ke anggota tubuh kita. Itu. Jadi awal pekerjaan pertama kali dalam adus itu kan menyiram air pada salah satu anggota tubuh kita. Umpamanya pada saat mencuci tangan, nawaitul ghusla rafil hadasil akbar. Sama saja. Jadi umpamanya cuci depan dulu, nawaitul ghusla rafil hadasil akbar. Itu sudah cukup niatnya. Pada saat kita menyiram air pada salah satu anggota tubuh, anggaplah dari atas, sudah tidak butuh niat lagi. Atau wudu, kalau wudu itu harus ada tertib kan, harus apa yang dikerjakan pertama kali itu dalam ibadah wudu ada. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Lain kalau adus tidak ada urutan. Kalau mandi besar itu yang penting kita niat pada saat salah satu anggota tubuh disirami air, sudah cukup. Umpamanya masuk ke jeding langsung cuci kaki, nawaitul ghusla rafil hadasil akbar, cukup. Artinya cukup, niatnya tidak usah ulang lagi. Dan kalau wudu kan ada aturan. Yang pertama itu apa? Yaitu membasuh muka. Jadi niat itu bersamaan dengan membasuh muka. Sebelum membasuh muka, kalau mamanya kita melafalkan niat, ya ada apa-apa. Seperti yang dikatakan tadi, sunat melafalkan niat sebelum melakukan atau memulai ibadah itu. Kalau sholat, yang pertama kali ibadahnya itu adalah yang dilakukan adalah takbir, Allahu Akbar. Berarti niat itu bersamaan dengan itu. Lafal atau ucapan yang diucapkan sebelum Allahu Akbar itu hukumnya niat, sebagaimana yang disampaikan tadi. Hukumnya niat. Jadi sebelum takbir, usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman billahi ta'ala. Jadi niat melafalkan itu di awal atau sebelum takbir itu hukumnya sunnah. Kemudian takbir. Kemudian wastishabuha, niat yang diucapkan itu terus diingat pada saat Allahu Akbar. Jadi Allah sholli fardhu subhi raka'ataini ma'mum lillahi ta'ala. Jadi kita sudah connect, lisan dan hati sudah connect, sudah sama-sama ingat. Sama-sama ingat berarti usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Jadi apa yang diucapkan tadi itu diingat lagi. Paling tidak 3 saja. Usolli fardhu zuhur atau subuh. Kalau bermakmum ada 4. Jadi yang harus diingat itu cuma itu. Usolli, niat saya sholat. Fardhu wajib juga. Fardhu itu wajib diingat pada saat Allah. Kemudian subuh, karena untuk membedakan yang sholat dikerjakan kita itu apa, sholat subuh apa zuhur. Kemudian makmuman ada 4.
yang harus diingat pada saat Allahu Akbar. Allah, niat saya sholat fardu subuh bermakmum, sudah cukup. Rokatnya nggak perlu. Rokatnya. Tidak harus. Artinya tidak wajib, itu sunnah. Jadi kalau terlalu banyak kita cukup. Allah yang diingat itu. Yang tadi usolli, saya mau sholat fardu subuh makmum. Ya, sebelum kita takbir lengkap kan, usolli fardu subhi rakataini, bahkan mustaqbilal qiblat adaan makmuman lillahi ta'ala, lengkap. Ini kalau diuraikan dan disampaikan atau diingat pada saat takbir, rupanya tidak gamut, katanya orang Jawa. Jadi itu ya. Kemudian juga waraf'ul yadaini ma'abtida'i takbiratul ihram. Sunnah juga mengangkat tangan dimulai pada saat hamzahnya lafal Allah. Jadi Allah. Jadi lafal Allah itu kita ucapkan, gerakan tangan sudah langsung mulai. Jangan tangan sudah ada di sini Allahu Akbar ya. Jadi kesunatan ngangkat tangan itu adalah dimulai sejak Allahu Akbar diucapkan. Allahu Akbar ditutup pada saat kita meletakkan tangan. Itu yang apa? Cara yang paling bagus lah. Cara yang paling bagus seperti itu. Jadi mengangkat tangan bersamaan dengan hamzahnya lafal Allah, ditutup Allahu Akbar itu, dan gerakan-gerakan takbir itu bersamaan dengan ar-ra'nya lafal akbar. Jadi pas bersama. Allahu Akbar. Jadi itu yang diinginkan lah paling tidak, tapi tidak wajib, bukan. Ini sunat. Wa kafuhu makshufatun ilal Ka'bah. Ininya dibuka pada saat takbir, apa? Telapak tangan. Nah, ininya dibuka. Bukan kayak mergem, bukan. Jadi bukan seperti ini, dibuka. Di sini dikatakan wa kafuhu makshufatun ilal Ka'bah, menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Jadi ininya dibuka agar menghadap kiblat. Wa mufarrajatul asabi', dan asabi ini apa namanya ini? Gerigi ini jangan rapat, jangan terlalu rapat. Artinya diberi jarak antara asabi satu dengan yang lain. Jadi benih pasanika, benih pak acampo. Nah, jadi gini, ada renggang. Ilal Ka'bati, saya menghadap kiblat. Pokoknya bentuknya seperti ini. Benih pasenan ngaceng ke atas. Benih senega. Nega kan ngaceng ke atas. Nah, apa tujuannya kan menghadap kiblat? Nah, ini untuk menghadap kiblat. Agar menghadap kiblat ini loh. Kalau seperti ini kan berarti ke atas. Kalau begini kan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jangan terlalu lurus ke atas. Wa muhadiyan bi ibhamaihi.
kemudian lurus dengan ini. Lurus ben koncokan kopeng. Ini jempolan lurus dengan koncokan kopeng. Artinya paling tinggi nih guys, jangan terlalu tinggi begini. Allahu Akbar. Jadi caranya takbir seperti itu. Jadi umpamanya kita niat sebelumnya usolli fardhu subhi rakataini ma'muman lillahi ta'ala Allah gini, bukan seperti ini miring, bukan Allah. Jadi dari bawah sudah dikemas untuk menghadap kiblat. Allahu Akbar Allah. Nah ini the gopeng. Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Jadi dilafalkan sebelum takbir. Umpamanya langsung takbir tidak apa-apa. Tanpa usolli fardhu subhi. Kadang-kadang ada teman-teman kan seperti itu ada. Artinya nyampe ke shop langsung tegak, langsung Allahu Akbar tanpa melafalkan usolli. Lo kenapa seperti itu? Cuman katanya versi di sini tidak mengerjakan kesunatan. Kalau kita mengerjakan kesunatan kan bonus, dapat pahala. Yang langsung takbir itu gak dapat bonus itu. Gak dapat bonus kesunatan seperti yang saya sampaikan tadi. Wa yarfa'u yadayhi 'inda ruku' wal i'tidal wal qiyam min at-tashaddudil awal. Ini yang sunat mengangkat tangan lagi adalah pada saat akan ruku, bangun dari ruku menuju i'tidal, kemudian bangun dari tahiyat awal. Sama dengan tadi cara takbirnya. Akan ruku, kita akan ruku kan posisi tangan seperti ini. Artinya kita selesai baca surat kan seperti ini tetap. Kemudian akan ruku, Allahu Akbar terus ke bawah. Kemudian akan i'tidal, ya langsung Sami Allahu liman hamidah. Jadi angkat tangan itu mulai dari bawah. Sami Allahu liman hamidah. Jangan ke belakang, enggak usah ke belakang, enggak usah transit. Enggak usah Sami Allahu liman hamidah. Nah, sebentar lagi kalau mau praktek disilakan, ada yang praktek ke depan. Sebentar lagi. Jadi mulai dari takbir sampai rukuk, caranya mengangkat tangan dan i'tidal dan juga tasyahud awal. Sama menutupnya takbirnya itu setelah selesai melakukan atau setelah sampai kepada rukun yang setelahnya. Jadi umpamanya kita mau rukuk, Allahu Akbar, bacaan Allahu Akbar itu ya setelah kita sampai ke ruku, posisi ruku dengan sempurna. Atau i'tidal, mengangkat tangannya adalah atau takbirnya setelah memulai bangkit dari ruku. Atau tahiyat awal, memulai takbirnya itu mulai pada saat kita sudah mau bangkit ke atas sampai nyampe ke atas. Itu. Faida faragha min at-taharrum hatta yadayhi tahta sadrihi. Kalau sudah selesai takbir berarti tangannya
ditaruh di sini di bawah dada. Seperti biasanya kita sudah maklum. Posisi tangan bagaimana? Tangan kanan memegang pergelangan yang tangan yang kiri, ya seperti biasanya. Jadi bukan begini. Ini megang apa ini? Jadi megang pergelangan, bukan megang cengkol. Jadi gini posisi tangan seperti ini. Ada dua yang lurus dengan ini, dengan apanya, lengan apanya. Ada dua gerigi. Wa nadru maudhi sujudihi, dan juga termasuk sunnah adalah melihat tempat sujud. Mulai di awal kita setelah takbir langsung yang dilihat itu tempat sujud. Sebelum takbir kita sudah melihat tempat sujud. Jadi pandangan kita itu pada saat sholat adalah tempat sujud. Kecuali pada saat kita melafalkan illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru kita melihat ini. Setelah melihat kembali lagi ke tempat sujud. Cuman pada saat asyhadu an la ilaha illallah, lihat ini sebentar, kembali lagi ke tempat sujud. Pandangan kita setelah melihat Allah, apa asyhadu an la ilaha illallah itu melihat ini musabbihah atau telunjuk. Setelah kita takbir maka baca doa iftitah kabirah. Yang perlu diketahui di sini dikatakan wa yafutu du'aul iftitah bitta'awud wa yafutu bijulusil masbuk ma'al imam la yafutu bita'minihi ma'ahu. Kesunatan kabiron itu, doa iftitah itu bisa gugur kalau kita sudah kadung baca a'udzu. Jadi intinya kabiron itu adalah ucapan pertama kali. Tidak usah Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kabiron, tidak usah. Itu bisa tidak sunat lagi kalau sudah kadung baca itu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, kabiron, tidak usah. Itu sudah tidak sunat lagi. Doa iftitah itu doa pembuka. Kalau sudah baca bismillah atau ta'awud berarti bukan pembuka lagi, sama dengan manggil salam. Manggil salam itu yang sudah menjadi tradisi baca basmalah dulu itu mungkin dapat 10 tahunan atau 15 tahun. Sebelumnya kan tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Tidak usah sebenarnya. Kenapa kok tidak usah? Karena salam itu ucapan pertama kali. Coba jenengan kalau acara-acara sudah umum rupanya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Saya dulu SD atau MTS tidak ada itu. Tidak ada. Atau masih sekolah MA tidak ada. Sekarang itu loh, baru-baru ini. Mungkin jenengan sudah ada di perumahan ini. Tidak usah. Dan tidak wajib jawab itu. Orang manggil salam bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, tidak wajib jawab. Kalau assalamualaikum wajib jenengan jawab. Meskipun satu orang, umpamanya saya di sini
manggil salam, jenengan salah satunya wajib. Sama dengan itu tajis mayat artinya fardu kifayah. Salah satunya menjawab, tidak apa-apa. Menjawab semua lebih bagus. Jadi tidak usah, saya kira kalau saya pribadi manggil salam tidak usah baca bismillah. Coba yang kalau jenengan namu ke orang lain, ini masih belum ada lah basmalahnya. Umpama jenengan ke rumah saya, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, belum ada ini. Entah 5 tahun akan datang apa ada, Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Tetapi kalau acara ada MC, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi. Susunan acara pada malam ini. Kabiron juga sama dengan itu. Wa yafutu bitta'awud. Kesunatan untuk baca kabiron sudah tidak ada kalau sudah kita baca a'udzu. Satu, bisa tidak sunat lagi kalau mamanya jenengan kan nututi rakaat terakhir imam ya. Anggaplah saya imam, kemudian saya sudah tahiyat akhir, jenengan baru datang. Allahu Akbar, kan jenengan terus ke bawah. Ikut imam, terus ke atas, jenengan tidak usah baca kabiro. Sudah wayafutu, sudah habis. Artinya posisi kesunatannya sudah tidak ada. Tidak usah jenengan bangkit ke atas kan awal rakaat, tidak usah kabiron. Kenapa? Karena sudah waktunya bukan iftitah lagi, bukan pembukaan lagi, karena sudah kita mengerjakan aktivitas lain. Ya kan, aktivitas lain sudah tahiyat ikut imam itu. Makanya kalau tadi di sini dikatakan wa yafutu bi julusil masbuq ma'al imam, juga bisa habis waktu kesunatan doa iftitah itu sebab ada makmum lambat duduk bersama imam dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kemudian juga kalau kasus seperti ini, Allahu Akbar, jenengan ke bawah tapi dapat sedikit, imam uluk salam, jenengan belum nyampe ke bawah. Karena belum nyampe ke bawah, karena imam sudah sampai ke atas lagi, sampai ada apa-apa baca doa iftitah karena belum mengerjakan aktivitas. Jadi saya lambat, Allahu Akbar, belum saya ke bawah, imam sudah salam. Berarti sama-sama jenengan doa iftitah tidak apa-apa. Sekarang berjemaah napa punten panjenengan nikah seperti itu. Ya ikut berjemaah juga. Yang penting sambian takbir, imam belum salam itu berjemaah. Kalau bersamaan sampean Allahu Akbar, imam belum salam, ya tidak bisa. Kalau sampean Allahu Akbar belum turun, ternyata imam sudah salam, jenengan masih dianggap berjemaah. Itu. Kemudian di sini juga dikatakan la yafutu bi ta'minihi ma'ahu. Tetap disunatkan kalau kita takbir ternyata imam baca jemaah baca amin, jenengan juga ikut Allahu Akbar, amin. Nah, itu tetap disunatkan, sunat kabiron. Jadi umpamanya saya lambat Allahu Akbar, ternyata setelah saya takbir amin, saya tetap sunat baca kabiron, tetap sunat. Itu mungkin ada pertanyaan, monggo, atau praktek yang tadi. Monggo. Waalaikumsalam. Di beberapa
tapi kan saya sering lihat pada saat kami lahir itu saudara itu jari digerakkan dulu. Apakah itu juga termasuk dalam kesunatan itu yang pertama. Yang kedua, dalam mungkin keluar dari bahasanya terkait babu. Niatnya itu pada saat membasuh muka atau pada saat membasuh tangan, kesunatannya atau kewajibannya bagaimana? Yang ketiga, untuk bab wudu ini apakah pada saat kita membasuh tangan air ini dari sini dulu ke sini atau dari sini ke sini? Karena saya lihat seperti yang begini dia atau bagaimana? Tiga. Yang pertama adalah tentang ini pada saat tentang telunjuk ini pada saat tahiyat akhir atau tahiyat awal. Ada digerakkan di mana itu? Di mana yang digerakkan? Di sini. Jadi ini menggerakkan ini tidak batal. Jadi menggerakkan ini tidak batal. Kalau menggerakkan ini batal. Kalau cuma telunjuk atau jari-jari yang lain tidak batal. Kemudian apa kaitannya dengan ini pada saat asyhadu alla ilaha illallah? Ini versi lain, ada yang menggerakkan, bahkan madhab lain ada. Artinya kalau kita mencoba seperti itu ya tidak apa-apa. Cuma menurut versi Syafi'i tidak usah digerak-gerakkan. Memang beda-beda pendapat. Kenapa ini kok kalau tasyahud atau tahiyat itu pada saat baca syahadat kemudian ini yang diaktifkan lah bahasanya atau digerakkan, karena ini urat yang ada di telunjuk ini menyentuh ke hati. Jadi ada urat ini yang sambung ke hati. Makanya saudara kita yang menggerakkan itu agar hatinya bergerak, artinya ingat. Ya kalau hanya sebatas digerakkan ya, jadi tidak apa-apa. Cuman kalau versi Syafi'i tidak sunat begini digerakkan. Umpamanya ada teman kita bahkan semasjid di sini, ya tidak batal, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita jangan tak usah gerakan. Ya monggo jenengan apa-apa. Tapi nyari lesok ya pada ya aten atau aku liya. Kemudian yang kedua pada saat kita wudu niatnya itu kapan? Dan pada saat membasuh muka, bukan pada saat mencuci tangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, niat itu adalah pada saat kita memulai pertama kali ibadah itu. Kecuali ada beberapa hal. Contohnya seperti niat puasa. Niat puasa itu pengecualian. Niat puasa semestinya kan, anggaplah azan subuh langsung niat kita. Kenapa? Karena permulaan ibadahnya itu ada pada saat imsak, kalau imsak itu. Tapi kenapa kok kita niat jam 8 malam? Kan tidak bersamaan dengan awal pekerjaan. Itu termasuk pengecualian. Kenapa? Karena sulit. Kita titis bersamaan dengan fajar itu sulit. Sulit kan? Kita mau niat bersamaan dengan fajar. Sulit. Makanya diperbolehkan niat puasa meskipun tidak bersamaan dengan awal pekerjaan puasa boleh. Dan juga pendistribusian zakat, kita niatnya sebelum mendistribusikan apa-apa. Anggaplah umpamanya saya zakat mal, zakat harta, ini sudah dibedakan. Ini uang yang lain, ini uang zakat dilainkan, sudah niat jenengan. Tidak apa-apa, belum diberikan kepada mustahik. Dan semestinya kan saling terima itu kan semestinya awal pekerjaannya. Saling terima, ini mustahik, saya adalah muzaki, langsung niat saya berzakat.
Sulit juga seperti itu. Bahkan kan boleh diwakilkan. Kalau pendistribusian zakat kan boleh diwakilkan. Kemudian pada saat membasuh tangan, dari sikut atau dari ujung jari-jari yang benar, yang mana? Ini yang sunat dari sini. Jadi anggaplah pet, nah, dari sini, bukan dari sini. Ini pet kan air mengalir, nah, dari ujung depan. Nah, jadi benih dari cengkol, benih pas. Yang sunat, ini sunat ya, tidak wajib. Jadi sunat. Ada yang lain? Monggo. Tadi disampaikan bahwasanya sholat itu menghadap tempat sujud, berarti tidak boleh memejamkan mata, ya? Itu yang pertama. Kemudian selesai takbir, terkadang saya melihat ini tangan ini tidak lurus di Tengah. ada yang miring, ada yang sebelah sini. Yang ketiga ini yang luar biasa. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya barang siapa sholat isya berjamaah di masjid seolah-olah sholat setengah malam. Barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid seolah-olah sholat setengah malam yang lain. Nah, ini yang saya tanyakan, makna seolah-olah ini. Seolah-olah ini kan berarti sama halnya tidak, belum kan begitu. Terima kasih. Posisi tangan pada saat kita selesai takbiratul ihram ada di mana? Takbir itu apa posisi tangan memang agak ada di sebelah sisi kiri sedikit. Artinya coba jenengan lihat posisinya hati ada di mana, itu intinya. Jenengan kalau melihat gambar-gambar tubuh orang atau manusia, coba dilihat hati itu di sebelah mana. Itu tujuannya adalah di situ, memegang hati. Jadi kalau mamanya ada di kanan atau terlalu kiri, berarti tidak lurus dengan hati. Itu posisi, coba dilihat nanti gambarnya. Organ tubuh bagi manusia itu yang namanya hati ada di sebelah mana. Itu tujuannya memang seperti itu. Intinya ini adalah memegang hati agar kita, kefokusan kita dalam ibadah itu semakin fokus. Kemudian yang nomor 2 tentang jemaah. Sholat isya berjamaah maka sama dengan melakukan ibadah setengah malam. Sholat subuh berjamaah sama melakukan ibadah semalam suntuk. Itu benar hadis itu. Artinya sama bahasanya. Sama dengan kita baca kulhu hatam 3 kali, sama dengan hatam Al-Quran, sama dengan itu. Tapi sama dengan kita mengamalkan fulan ini sama dengan harimau. Kan dalam satu sisi yang sama, tidak persis fulan punya kaki 4 dan tidak. Tapi yang jelas itu dalam satu sisi memang keutamaannya seperti itu. Artinya saking utamanya sholat isya berjamaah, dianggap kita melakukan sholat tahajud setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah, kita melakukan ibadah semalam suntuk. Memang keutamaannya itu. Bahkan kan pernah Sayyidina Umar pernah menegur sahabat. Sahabat itu di masjid tidak ada subuh, tidak berjamaah. Kemudian paginya Sayyidina Umar pergi ke pasar berbelanja. Dan kebetulan rumahnya sahabat itu jalan menuju pasar. Kemudian ketemu dengan ibunya. Bu, mana tadi itu kok tidak berjamaah subuh? Kok tidak ada di masjid? Oh iya, tertidur. Jadi lambat bangunnya lambat.
Artinya di awal, bukan kemudian bangun jam 7, tidak. Artinya tidak nututi sholat berjamaah di masjid, jadi lambat. Lah kenapa kok bangunnya terlambat? Iya, semalam melakukan ibadah. Semalam sholat tahajud, para suku patang ijen. Lah kemudian Sayyidina Umar, oh jangan gitu. Sholat subuh berjamaah itu sama dengan itu, bahkan lebih bagus. Lebih bagus dibandingkan melakukan sholat semalam suntuk, sholat subuh berjamaah. Nah itu katanya Sayyidina Umar. Nah, memang sama, artinya saking karena bagusnya kita sholat subuh berjamaah itu sama dengan melakukan ibadah semalam. Itu Sayyidina Umar sempat menegur orangnya. Tidak ada lagi? Monggo. Ada bukan karena sholat, tapi kadang kita lakukan. Misalnya tak cukup, kita sujud kita lebih sarung, atau kejalan sholat. Kadang-kadang sama sujud itu memperbaiki sejarah. Itu yang satu. Yang kedua, kita niatnya melakukan wudhu atau sholat maghrib. Tapi pada saat isya kita langsung lanjutkan isya karena masa tidak batal bunyinya, tapi buat sholat begitu. Dan yang ketiga, ada di suatu tempat saat membaca ayat itu ada mengucapkan tidak ada umat perizinan. Pada saat tak al-Quran itu tidak ada mengucapkan perizinan. Ada gimana? Ya, yang pertama pada saat kita sholat melakukan gerakan-gerakan di luar tatanan sholat. Contohnya katanya Bapak tadi mau ruku karena celananya seret, pekes. Mau sujud ya sering-sering, atau mau sujud pekes kalau. Kemudian kadang-kadang sajadah diperbaiki dulu. Dalam hukum kebatalan, kalau tidak sampai 3 gerakan tidak batal. Tidak batal. Kemudian hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Yang dimaksud makruh itu bagaimana? Kurang baik. Jadi tidak usah kita kes-pengkesan sarong, tidak usah. Bahkan kalau mamanya mengkes 2 seret, kan 2 ini tidak batal. Cuman kalau umpamanya pasangan berbarengan dengan 3 gerakan ini bisa batal. Contohnya kita tangan bergerak 2, kemudian kepala berduduk begitu, batal. Berarti 3 kan? Batal. Jadi pada saat kita mengkes sarong, seret pasta aunggo. Nah, seret aunggo berarti telah batal. Jadi hukumnya makruh. Kemudian pada saat tahiyat ada yang ada sayyidina, ada tidak. Ya ada apa-apa, kita tinggal pilih saja. Pakai ada sayyidina atau tidak. Tapi sayyidina itu ungkapan penghormatan. Anggaplah seperti jenengan punya murid. Kemudian jenengan namanya fulan. Murid mengatakan, Pak guru saya fulan. Masa kan muridnya mengatakan fulan, kan kurang sopan. Fulan namanya jenengan Abdullah, ditanyakan oleh orang lain atau manggil jenengan saya Abdullah, muridnya panggil Abdullah kepada gurunya. Tidak panggil bapak, langsung namanya Abdullah. Ini secara adat kurang etis, kurang berakhlak. Sebenarnya nggak apa-apa kan, boleh. Murid panggil nama langsung kepada gurunya, tidak ada masalah kan. Kayak cuma katanya akhlak kurang bagus. Sama dengan Sayyidina Muhammadin. Kita manggil Muhammad dia tidak apa-apa kepada Nabi Muhammad. Cuman kita kan orang bawah, kita kan umatnya. Jadi boyo kita juga mengungkapkan rasa penghormatan. Ada apa-apa?
Allah saja dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan Muhammad langsung. Yang banyak ya ayyuhan nabiyyu atau ya ayyuhar rasul. Itu dalam Al-Quran. Allah Ta'ala manggil Nabi Muhammad itu nama jabatannya. Kalau Nabi yang lain Allah Ta'ala ya Musa langsung manggil namanya. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah, langsung jabatannya yang dipanggil. Ya Rasul atau ya ayyuhar Rasul, ayyuhan nabi, seperti di tahiyat awal itu, tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Itu ucapan Allah kan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Yang dimaksud nabi di sana adalah Nabi Muhammad. Bukan assalamualaikum ayyuha Muhammad atau ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad, tidak. Jadi boleh, tidak apa-apa, kita itu tidak wajib kita ada sayyidinanya atau tidak ada, boleh terserah. Cuman perbandingannya seperti itu tadi. Ada murid manggil namanya langsung kepada gurunya, manggil Abdullah, boleh. Atau ada yang mengatakan Pak Abdullah, ada, boleh. Ada yang mengatakan Pak guru saya Abdullah, boleh. Cuman secara adat akhlak kurang masuk akal kalau ada murid Abdullah, ini bagaimana? Saya belum paham. Tidak ada bedanya dengan teman. Kalau teman kelasnya Abdullah, pak gurunya Abdullah, sama-sama panggil Abdullah, ya boyo dibedakan. Kalau kepada gurunya Pak Abdullah atau Guru Abdullah. Mungkin cukup ya. Kalau wudhu kita niatnya wudhu buat maghrib, kita langsung, soalnya belum batal. Wudhu bisa dipakai beberapa sholat, tidak apa-apa. Sholat subuh wudhunya digunakan sampai zuhur, bahkan isya, tidak apa-apa. Kalau tayamum yang tidak boleh. Tayamum dipakai satu sholat fardu. Kalau seperti wudhu, banyak ulama-ulama itu sholat isya sampai subuh satu wudhu banyak. Artinya dia tidak pernah batal wudhu mulai dari isya sampai subuh, banyak. Jadi wudhunya isya dipakai subuh banyak. Itu menunjukkan bahwa beliau istiqomah punya wudhu, sehingga satu wudhu digunakan beberapa sholat. Cuman sunnat kita setiap mau melakukan sholat wudhu dulu. Anggaplah seperti saya sholat subuh sudah wudhu tadi, mau sholat zuhur belum batal, itu sunat diperbaharui. Namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kalau sudah selesai digunakan sholat fardu namanya, maka kita sholat apa sunat ngalak wudhu boleh. Sudah gitu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah untuk melakukan dan memperbanyak ibadah kepada Allah dan memperbanyak baca istighfar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina wa rabbana wa barakatuh. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.